Ya, jumpa lagi di JNB Service. Oke guys, depan saya ada servisan lagi guys. Merek Philips ya. Philips apa ini? Philips Helix guys. Helix 52 watt. Oke guys, jangan kemana-mana. Ikuti terus video saya sampai selesai. Jangan skip. Selamat menonton. Ya, kita langsung saja bongkar lampunya dan servis lampunya guys. Oke guys, pertama kita cek dulu ya percikan apinya. Ini untuk cek air fuse ya. Nah, ada sedikit percikan api, berarti air fuse dalam keadaan baik guys, bagus ya. Nah, ini sambil kita bongkar, yang kepo berapa sih harga Helix 52 watt, berikut saya sertakan dalam layar guys. Ya, itu tadi guys harganya guys, sekitaran paling murah yaitu ya 80.000, bahkan ada yang sampai 130.000 ya. Saya juga kurang tahu guys bedanya di mana dan apa bagusnya ya, entah itu stok lama atau memang ya mereka menjualnya harga segitu guys. Oke guys, ini saya bongkar dulu ya. Cupnya ini agak susah guys, soalnya ini model lama begini nih, biasa cupnya agak tebal guys, jadi saya harus ekstra hati-hati dan dirasa-rasa buka bongkarnya ya. Jadi saya pakai dua alat guys, linggis sama ini biasa pembuka jam guys. Ini biasa saya pakai sehari-hari ya ini ya. Ada yang pakai kepi ya, itu tergantung selera dan kebiasaan masing-masing guys ya. Itu saya nggak bisa larang guys, itu orang punya selera ya, orang punya hak. Oke, sudah terbuka ya. Ini penampakan mesinnya guys. Kelihatannya sih masih bagus ya. Ini yang mulus, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang kebakar ya. Tapi pertama saya cek dulu kacanya, apakah masih menyambung atau tidak ya. Nah, ini saya tes dulu ya. Ini sebelah menyambung, masih nyambung ya. Nah, ini juga masih nyambung guys. Nah, ini kita tidak boleh sepenuhnya percaya bahwa kalau di multitester itu nyambung itu bahwa kaca ini masih sehat guys. Belum tentu guys, kadang-kadang dia masih nyambung, tapi pas dinyalakan itu dia berwarna oranye atau ungu guys, redup. Jadi memang kalau kaca itu masih nyambung itu kadang-kadang di multitester hanya menunjukkan aja guys keterangannya guys, masih nyambung atau tidak. Biasanya nyambung ya, memang dia itu ya mentok guys, ini jarumnya guys ya. Nah, ini saya kasih tahu ya, ini saya akan bongkar resistor SMD nya guys. Nah, ini bagian ini paling sering rusak guys, resistor ini guys tuh terbakar ya. Nah, TR juga, kalau resistor SMD yang saya tadi kasih tunjuk itu terbakar, pasti transistor juga kena guys. Itu udah pasti guys, itu ciri khasnya ya, itu ciri khasnya. Nah, kita nanti sambil kita lihat. Nah, ini sampai tiangnya juga bengkok guys ya. Ini memang kualitasnya agak kurang guys, tapi memang bagus. Nah, ini guys stok saya, kita stoknya guys ya, untuk resistor seperti ini 1,5 ohm kita wajib stoknya, dan juga ini 10 ohm ya. Ini 10 ohm kita wajib guys, sebagai tuser lampu itu wajib minimal ada. Nah, itu transistor juga ini guys yang dipakai 13005 ya, kita juga wajib sediakan guys, minimal ada gitu guys. Ini yang saya tunjukkan, ini resistor emitor pakai 1,5 ohm di paralel jadi 2 ya. Nah, jadi 2. Nah, jadi memang kalau watt besar seperti itu guys. Nah, dan ini saya coba mulai untuk melepasnya. Ini udah terlepas guys ya. Ini saya percepat, jadi biar nggak bosan lihatnya guys. Nanti kalian bosan kelamaan videonya, jadi saya percepat. Nah,
Ini yang saya tunjuk ini resistor basis guys, RB. Biasanya untuk watt besar itu dia 10 ohm pakainya guys, nggak lebih nggak kurang, udah pasti 10 ohm guys gitu. Nah, ini saya juga lepas ganti semua guys, pokoknya satu set ganti semua dengan transistor juga gitu guys. Ini lepasnya kalau bawaan pabrik itu agak lama, biasanya saya kasih timah sedikit guys untuk melunakannya. Ini agak lama, kalau ini ya ekstra sabar aja untuk membukanya guys, soalnya nih timah bawaan pabrik agak keras dibanding timah kita guys yang biasa kita pakai ya, dia agak lunak kalau kita punya pakai. Nah ini ya resistor penggantinya, saya pakai resistor yang biasa guys. Jadi SMD saya nggak pakai lagi. Ini lebih tahan sih guys. Biasanya lebih kuat dibanding SMD. SMD itu kadang rewel ya guys. Sedikit kena naik lonjakan listrik dia langsung terbakar. Nah, ini saya pakai lebih tahan, lebih kuat dibanding SMD guys. Tetap awet juga gitu guys. Ya ini saya pakai resistor emitornya ya guys ya, pakai resistor biasa juga, itu 1,5 ohm di paralel jadi 2 guys ya, tuh kayak begini, tetap lebih kuat sama aja guys ya, dibanding SMD guys. Lebih baik saya pakai yang ini yang ada aja guys, tuh sama aja tetap bisa hidup guys gitu. Ya ini transistor penggantinya guys, sebelah kanan layar ya, 13005. Bisa juga pakai 13007 kalau mau ya, tapi biaya agak mahal guys itu dibanding yang ini. Saya langsung ganti, biasanya RB rusak ya udah transistor pasti kena, pasti saya ganti guys. Nah ini guys penampakannya ya, transistor 13005 nya seperti saya yang tadi bilang ya, seperti itu guys. Dan ini penampakannya guys ya, saya udah coret-coretan buat kalian, biar kalian bisa tahu ya. Jadi makanya nontonnya jangan di skip guys, biar nggak salah paham ya. Jadi tadi yang saya coret itu BCE ya, basis kolektor emitter, biar kalian tahu, mengerti, dan bisa servis. Amin lah pokoknya, semoga kalian dapat berkah habis nonton video ini guys. Dan ini penampakannya guys ya, yang saya bilang 1,5 ohm di paralel jadi 2. Nah ini biasa guys, resistor untuk watt-watt besar 50 watt ke atas ya, biasa seperti ini guys. Nah biasanya rusak area-area di sini saja guys, nggak kemana-mana gitu guys. Oke, kita pindah area sebelahnya juga ya guys ya. Ini juga sama guys, ini yang saya mau buka ini resistor basis guys. Nah sama aja guys sebenarnya kayak tadi, pokoknya patokannya seperti yang tadi saya bilang guys, ikutin aja gitu loh yang saya tadi bilang, makanya jangan di skip biar nggak salah paham, jadi mengerti guys gitu.
beginilah setelah diperbaiki penampakannya guys. Boleh kalian screenshot buat dipelajari guys ya, nggak apa-apa buat dipelajari betul-betul guys. Nah jadi kalian udah tahu bisa servis sendiri guys. Menurut kalian kayak gimana gitu loh guys gitu. Nah ini transistor juga udah ganti semua. Nah sekarang saya tes guys, apakah bisa menyala atau tidak. Ini saya pakai kaca bawaan ya guys, tuh ungu ya, bisa lihat penampakannya ya guys ya, warnanya ungu, berarti kaca tersebut gasnya udah habis, intinya guys, istilahnya udah habis. Nah jadi udah jelek ya. Ini saya pertama-tama curiga dulu guys, apakah air fuse-nya. Ternyata air fuse enggak ya guys ya, masih bagus air fuse-nya, masih oke. Tokcer, berarti yang malah bermasalah adalah kacanya guys. Ini kacanya nanti saya ganti. Nah ini nih kacanya udah nggak bagus, saya ada penggantinya guys. Ini kita juga stok guys sebagai tuser. Nah setelah selesai saya pasang, saya tes lagi pakai arus 220 volt ya, menyala guys ya dengan baik guys, tuh terang sekali guys. Nah bagus guys, berarti mesinnya udah bisa bernyala. Nah satu lagi guys, kita tes juga transistornya bagaimana, apakah panas atau tidak. Kita nyalakan sekitar ya 1 menitan lah, 50 detik, 60 detik. Ternyata enggak guys ya, transistor adem. Jadi oke guys, berarti berhasil ya, sudah bisa kita pasang kembali ke casingnya guys. Nah selanjutnya nanti kita akan ganti kacanya guys. Ini kalau selesai ada kawat-kawat apa digunting aja guys, nggak apa-apa. Nah berikutnya kacanya guys, kita akan bongkar kacanya. Ini kacanya juga udah rapuh, lem-lemnya kita gunting-gunting aja guys. Sudah, ini nggak bisa dipakai lagi dan tidak bisa diperbaiki, kita akan buang guys, kita ganti dengan yang baru. Terus nah ini guys, tuh dia punya lem juga udah rontok ya, ini ya udah terlalu lama dan terlalu tipis juga guys, kurang bagus lo lihat tuh. Nanti kita akan lem ulang gitu, lem ulang dengan ganti kaca yang baru guys gitu. Nah kalau yang udah rusak begini kita bersihkan guys ya, wajib ya. Dia punya kaki sama lem-lemnya kita bersihkan, karena berhubung udah rusak ya udah nggak apa-apa, mau pecah juga nggak apa-apa guys, udah nggak bisa dibenerin lagi, mau diapain gitu bro. Nah sekarang kita ganti yang baru guys. Ganti yang baru. Jadi untuk perlakuan kaca yang keong ini kita nggak bisa langsung masukin ya guys ya. Nah kita harus pakai cara juga, nggak bisa sembarangan guys. Nah ini kita bersihin dulu lem-lemnya sampai bersih. Nah pertama-tama kita masukkan dulu kaki sebelahnya dulu, nah sampai masuk sampai mentok. Nah baru kita masuk ke kaki sebelahnya guys. Nih tuh. Nah, sambil saya juga jarang sih, ini juga lagi stok lama ini, makanya saya jarang, biasanya saya pakai kaki lurus. Nah ini kaki yang keong guys, tuh saya samakan dengan yang bawaannya guys. Untung saya stoknya ada ini, cuman memang stoknya sedikit guys. Nah maaf saya skip, dia agak lama guys. Nah saya skip karena agak susah guys masuknya, harus hati-hati. Nah, soalnya kaca guys takut pecah ini. Nah ini udah masuk ya, kayak begini guys, saya ajarin tuh kayak begini, udah gitu aja. Nah sekarang selanjutnya kita masukkan tisu guys. Nah kayak begini guys, tisu. Mungkin kalian yang lihat video saya udah paham ya, udah bisa mengerti lah gitu guys gitu. Ya setelah selesai dikasih lem G, setelah selesai kasih kapas, kasih lem G. Nah ini kita juga kasih perekat kedua guys, lem andalan saya guys, paling tokcer pokoknya guys. Kalian bisa pakai lem ini guys, tuh bisa dibeli di e-commerce ya, sekitar 18 ribuan lah, bisa pakai lama guys tuh. Nah usahakan jangan pelit guys, kasih lem begini agak banyak sedikit, soalnya kita untuk pelanggan, demi kepuasan pelanggan juga gitu guys.
Ya, kalau udah selesai jangan lupa kasih selongsong bakar ya. Apa aja boleh guys. Ini saya kasih selongsong bakar sama kalau bawaannya kan nggak ada tuh. Nah, ini saya kasih selongsong bakar aja nggak apa-apa buat biar nggak konslet kena PCB-nya guys, menempel pada PCB-nya ya. Nah, begini guys. Nah, setelah itu kita taruh kembali, kita rapikan dan kita pelintir ya kacanya, kawat kacanya ke mesin guys. Gitu aja guys. Nah, setelah selesai kita tes kembali guys, apakah menyala? Iya, menyala guys. Mantap pokoknya guys. Stock chair tinggal on nota guys. Kita rapikan kembali lampunya dan kita tutup pelan-pelan ya. Jangan kenceng-kenceng, hati-hati pokoknya guys kerja begini. Jangan teledor guys pokoknya. Tuh, kita rapikan aja gitu. Oke guys, dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa tinggalkan pesan kalau ada yang mau bertanya. Dan pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan Anda. Kita tunggu next video berikutnya dari saya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.